warahmatullahi wabarakatuh. Perang melawan corona memang tak mudah dikalahkan, apalagi berdampak pada semua aspek kehidupan. Salah satu yang terdampak adalah tentu saja pendidikan. Madrasah sebagai salah satu lembaga yang terdampak pada wabah corona ini tentu saja mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, bagaimana kesiapan madrasah menghadapi tantangan era new normal kali ini? Pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan yang berkompeten di bidangnya. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Adnan MPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin dijawab dengan mikrofon ya, supaya pendengar lebih jelas. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Yang jelas Bapak hadir di sini berarti itu menandakan sehat walafiat ya. Amin. Oke, narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Bagaimana perjalanannya Bapak menuju sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih ya MTSM 3 Banjarmasin memprogramkan kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita dapat program maksama kali ini berjalan dengan baik, dan pada hari terakhir ini kita dapat menghadirkan secara langsung yang mungkin entah provinsi atau sekolah lain, yang jelas MTSN 3 dulu Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan. Oke, narasumber yang ketiga ada Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Abdul Hadi MPK. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik sekali, hari ini luar biasa. Ya, saya berharap mudah-mudahan hari ini bisa langsung sampai. Ya, itu tadi narasumber kita yang luar biasa ya, yang dapat hadir pada hari. Kita akan berbincang-bincang tentang kesiapan madrasah kita menghadapi era new normal kali ini. Dan tentu saja kita belajar di rumah dengan belajar secara daring itu akan sangat-sangat berbeda, baik dari aspek kurikulum, aspek sarana, dan aspek mental kita sendiri sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Nah, itu yang akan kita kupas habis dalam acara maksama pada hari ini. Ya, kita menuju Bapak Adnan dulu ya. Bapak, bagaimana kira-kira sih persiapan kurikulum darurat ini? Mungkin secara sosialisasi di lapangan, atau apakah ada persiapan-persiapan khusus yang sangat berbeda kurikulumnya dibandingkan yang sebelumnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ditetapkan di tanggal 18 Mei 2020 terkait dengan panduan kurikulum darurat pada madrasah. Jauh-jauh sebelum pelaksanaan tahun pelajaran 2021 sudah disiapkan dan sudah disosialisasikan ke kabupaten kota melalui KASI, melalui job meeting, dan para kepala melewati KKN-nya, MTS, SMA, mulai era sampai alia, dan sudah dilakukan, dan artinya madrasah di tahun pelajaran 2021 sudah siap akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum darurat, karena kita ketahui di Kalimantan Selatan termasuk zona bukan hijau. Kalau bukan hijau berarti harus belajar dari rumah. Belajar dari rumah maka disiapkan kurikulum darurat. Nah, latar belakangnya itu adalah memang bahwa di Indonesia memang terjadi wabah yang sudah luar biasa, sedangkan belahan dunia. Nah,
pemerintah harus melaksanakan keselamatan, termasuk kesehatan dan pendidikan harus disampaikan kepada warganya. Nah, salah satunya tidak ada yang tidak boleh melakukan pendidikan. Maka karena di masa pandemi ini tidak boleh melakukan tatap muka, maka disiapkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini bertujuan adalah sebagai acuan ya, sebagai acuan secara teknis kepada madrasah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya memang tidak normal lagi. Tentunya tidak normal lagi, tidak bisa semua materi disampaikan, tidak bisa. Nah, karena ini darurat. Jadi guru-guru harus bisa nanti memilih mana yang esensi, mana yang harus yang tidak, yang cukup hanya anak bisa belajar di rumah. Pada intinya tidak ada kegiatan pembelajaran di tatap muka di madrasah, semuanya diarahkan ke sana. Jadi yang implementasinya memang sekolah itu melakukan persiapan melalui RPP, kemudian dalam proses pembelajarannya dan penilaiannya, semua di dalam darurat itu. Saya kira ini yang secara umum dulu saya sampaikan. Ini adalah panduan yang memang disampaikan kepada semua madrasah, mulai RH sampai ke Aliyah, menggunakan darurat kurikulum darurat yang implementasinya diserahkan kepada kebijakan kemampuan sesuaikan kondisi masing-masing madrasah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang tantangan tersendiri ya. Dari segala elemen, dari segala lembaga, baik itu provinsi, kota, terkhusus gurunya lagi, memang itu semua tantangan-tantangan tersendiri. Iya. Oke, dan alhamdulillah provinsi sudah siap. Untuk menghadapi semuanya. Mungkin bagaimana dari Kementerian Kota sendiri, Bapak? Terima kasih waktu yang diberikan. Memang sangat dirasa ya dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia ya, Indonesia terus juga kita Banjarmasin yang pada saat ini masih pada posisi zona merah, di mana kalau kita mengacu pada SK bersama 4 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, maka setiap madrasah di zona oranye ya, atau kuning atau apalagi merah ya, apalagi hitam, maka mereka wajib pembelajarannya di rumah atau dari rumah, dan muncullah kurikulum darurat ya, terkhusus dalam hal wabah COVID ini. Nah, kami Banjarmasin pertama telah menerima sosialisasi tentang kurikulum darurat COVID ini sebagaimana yang disampaikan oleh PLH Kabid tadi. Seterusnya kami sosialisasikan lagi kepada semua madrasah di lingkungan Kota Banjarmasin. Alhamdulillah kami melalui rapor di semua jenjang ya, RA tersendiri, kemudian madrasah ibtidaiyah, terakhir kemarin sanawiyah dan aliyah. Jadi ini sudah kita sosialisasikan. Kemudian terkait juga SK bersama itu juga kita sosialisasikan, sehingga alhamdulillah insya Allah untuk lingkungan Banjarmasin semua madrasah dalam memasuki tahun pelajaran 2020-2021 yang dimulai Senin kemarin mengacu pada SK bersama 4 menteri. Kemudian dalam penerapan kurikulum kita mengacu pada kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang tadi sudah dijelaskan oleh PLH Kadit kita. Pada intinya memang dari provinsi sudah sangat sosialisasi sedemikian rupa hingga sampai ke Kota Banjarmasin juga sudah mensosialisasikan ke semua aspek madrasah ya Pak, semua ranah, MA, kemudian MTS maupun MI, RH-nya juga. Nah, secara teknis di lapangan sebagai kepala madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banjarmasin ini bagaimana Bapak? Untuk di MTS 3 Kota Banjarmasin ini, begitu kami menerima panduan dari Kementerian Agama
provinsi, kota tentang panduan kurikulum darurat ini, kita dari MTSN 3 menyikapinya sesuai dengan petunjuk yang ada. Antara lain tadi seperti anjuran Kanwil tadi, kita membuat kurikulum KTSP. KTSP yang kita modifikasi untuk keadaan darurat ini itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum masa tahun ajaran baru. Kemudian kita juga meminta kepada seluruh Dewan Guru untuk membuat materi esensial, pemetaan materi esensial, kemudian KTP, lalu memodifikasi pembelajaran. Nah, modifikasi pembelajaran ini antara lain dengan pertemuan di kelas itu. Kita di MTSN 3 Banjarmasin ini hanya 4 jam saja belajarnya setiap hari. 4 jam karena masing-masing mata pelajaran itu kita beri alokasi waktu itu 1 jam 60 menit selama 1 minggu itu. Jadi para guru masuk itu 1 kali dalam kelas itu selama 60 menit. Nah, sisanya itu mereka akan membuat penugasan-penugasan dan sebagainya tergantung dari kondisi yang ada. Nah, kemudian selama 5 hari itu pembelajaran secara daring ini artinya tidak harus siswanya itu berada di depan laptop seharian kan, tetapi itu bisa dimodifikasi guru-guru dengan menyediakan link-link yang bisa diikuti siswa. Kemudian juga bagi siswa yang tidak bisa mengikuti secara daring, itu kita juga menyediakan layanan berupa luring. Mereka bisa mengambil materi pelajaran kepada guru yang bersangkutan. Kemudian selama 5 hari itu pembelajaran mata pelajaran, kemudian di hari Sabtu itu kita ada pembelajaran khusus untuk unggulan-unggulan madrasah. Di antaranya kita ada tahfiz, tahsin, kemudian ada fikih aplikatif, program berbahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu kita selenggarakan di hari Sabtu untuk kegiatan-kegiatan tambahan ini. Nah, itu jadi kita dari MTSN 3 sudah menyiapkan format sedemikian rupa. Kemudian juga para guru juga kita berikan pelatihan learning seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Agama, bahwa kita utamanya menggunakan learning itu untuk pembelajaran daring ini. Jadi beberapa hari yang lewat sebelum kita memasuki tahun ajaran ini, itu kita sudah mengadakan pelatihan learning bagi semua Dewan Guru MTSN 3 Kota Banjarmasin. Gitu. Berarti memang sudah sangat disiapkan. Tidak ada lagi alasan bagaimana tidak melaksanakan pendidikan agar semua siswa itu mendapatkan pendidikan yang layak ya Bapak. Dari tingkat provinsinya sudah siap, Kota Banjarmasin maupun secara khusus MTSN 3 Kota Banjarmasinnya sudah sangat siap menghadapi era new normal ini. Oke, mungkin kita break sebentar ya. Sambil menunggu, kami tunggu juga. Silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 narasumber kita melalui kolom komentar IG saja. Oke? Jangan kemana-mana, tetap stay di IG TV MTSN Kota Banjarmasin. Suaranya putus-putus dia. MTSN 3 Banjarmasin ada kegiatan di setiap hari Jumat setiap bulannya. Mau tahu? Yuk simak. Di pause kan? Jumat Takwa merupakan kegiatan bimbingan iman dan takwa yang dilaksanakan setiap Jumat pagi setiap bulannya. Kegiatan ini sangat membantu peserta didik untuk meningkatkan iman dan takwa. Kegiatan dimulai pada jam 7:15 menit. Dimulai dengan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan membaca yasin dan muhadzaah keagamaan. Jumat literasi sebagai kegiatan mendukung gerakan literasi yang bertujuan mendorong siswa untuk lebih mencintai buku dan membaca. Dalam kegiatan Jumat literasi ini peserta didik secara bergiliran bertugas menjadi petugas. Diawali dengan membacakan sebuah cerita dan kesimpulannya, dan akan dikomentari dan dinilai oleh guru.
kegiatan ini diisi dengan senam sehat yang dipimpin oleh guru olahraga dan diikuti oleh peserta didik MTSN 3 Banjarmasin. Jumat Bersih merupakan program untuk membiasakan warga sekolah hidup bersih. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendukung menuju sekolah di Wiyata. Biasanya pada Jumat Bersih ini, peserta didik dan guru-guru akan membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di MTSN 3 Banjarmasin ada program unggulan yaitu fikih aplikatif. Mau tahu fikih aplikatif itu apa? Tonton sampai habis ya. Fikih aplikatif merupakan program yang bertujuan membekali peserta didik MTSN 3 Banjarmasin agar dapat menjalankan ibadah sehari-hari dengan baik dan benar. Setiap siswa akan mendapatkan seorang muslim atau muslimah atau guru pembimbing yang akan membantu dalam memahami dan mempraktikkan doa-doa, bacaan-bacaan, dan praktek ibadah seperti wudhu, sholat, dan doa-doa, serta masih banyak yang lainnya. Isi pengamalan buku ini adalah praktik ibadah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berguna untuk diri pribadi peserta didik maupun sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nanti. Bagi yang telah menyelesaikan program ini dengan baik, akan diberi sertifikat atau piagam penghargaan, dan bagi yang belum lulus, wajib mengulang sampai penguasaannya baik dan benar. Penguasaan fikih aplikatif, baik hafalan, bacaan maupun praktik ibadahnya, menjadi syarat kelulusan dari MTSN 3 Banjarmasin, sehingga dalam proses pembimbingannya melibatkan peserta didik, guru pembimbing, dan orang tua. Nah teman-teman, semua program fikih aplikatif manfaatnya kembali kepada kita semua kan sebagai peserta didik MTSN 3 Banjarmasin. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama MTSN 3 Banjarmasin. Ya, oke, kembali lagi di IGTV dan YouTube TV ya, MTSN 3 Kota Banjarmasin. Dan masih saja kita berada di sini membahas tentang era new normal menghadapi COVID-19 ini. Ya, tadi kita sudah membahas tentang kesiapan kurikulumnya. Sudah dari tingkat provinsi maupun tingkat kota dan khususnya MTSN 3 sudah sangat siap menghadapi. Namun tentu saja kesiapan itu tidak mungkin tidak ada kendala. Itu bisa jadi kendala tersebut dari segi pelaksanaannya. Misalnya pada jaringan atau pada sarana prasarananya ya, sarana pendukungnya. Banyak keluhan kalau jaringan tidak efektif itu akan mengalami gangguan, kemudian pelajarannya juga tidak efektif jadinya. Kira-kira dari pihak madrasah nih, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Atau keluhan kuota jelas, bukan hanya dari siswa, kadang dari gurunya sendiri, tantangan kuota itu kehabisan kuota. Kira-kira apakah ada kebijakan-kebijakan dari madrasah, Kementerian Agama provinsi maupun kota untuk kuota tersebut? Mungkin ada pembagian atau bagaimana? Ya, bisa Bapak yang jelas intinya tentang sarana kita ya, sarana pendukung bagaimana menghadapi. Ya.
Ya, makasih. Ya, Kementerian Agama melalui Direktur KSKK menghadapi untuk bisa melaksanakan kurikulum darurat bisa efektif. Beliau sudah menyampaikan surat ke provinsi-provinsi untuk bisa melakukan reposing dana pos sekian persen untuk bisa mengantisipasi menggunakan dana di pos masing-masing madrasah, bisa merevisi sehingga digunakan dana itu untuk kepentingan, salah satunya adalah kepentingan misalnya beli laptop, HP ataupun kuota internet gitu ya. Meskipun tidak semua bisa tapi itu sudah ada. Yang kedua, kebijakan yang lain oleh Kementerian Agama melalui Direktur KSKK itu juga sudah menyiapkan namanya e-learning, sudah menyiapkan namanya buku digital ya. Dan yang terakhir, Direktur KSKK sudah bekerja sama dengan Telkom dan Indosat paket murah ya, paket murah. Dan ini sudah disampaikan dengan kasih kabupaten kota, bahkan sampai ke kepala madrasah. Tinggal lagi mungkin mudah-mudahan kepala madrasah bisa memanfaatkan ini ya, meskipun di sana sini mungkin ada persoalan-persoalan, tapi sudah ada kebijakan-kebijakan melalui Kementerian Agama terus diteruskan ke Kanwil dan kabupaten kota termasuk ke madrasah. Ada beberapa hal yang bisa memberikan sarana untuk kesuksesan kurikulum darurat. Berarti secara keseluruhan intinya sebenarnya tidak ada kendala ya, karena kita sudah siapkan semuanya, sudah bekerja sama dengan Telkomsel, Indosat untuk mengantisipasi semua ini. Tapi jelas mungkin tidak semuanya ya Bapak. Oke, kalau dari Bapak Kementerian Agama Kota Banjarmasin sendiri bagaimana? Banjarmasin kita kemarin ada rakor, kemudian semua madrasah sudah kita arahkan. Pertama tentu mereka membentuk tim pengembang madrasah, yang mana tentu di dalamnya diantaranya tugasnya adalah menyusun dokumen 1 KPRT, yang mana tentu mengacu pada kurikulum darurat COVID ya. Juga dokumen 2 ya, kaitan dengan RPP dari rumah. Pertama di segi administrasi, teman-teman di lapangan itu sudah kita arahkan, kita bina sudah. Alhamdulillah itu sudah terlihat sudah berjalan dengan baik untuk di Banjarmasin. Kemudian di madrasah juga kita arahkan membentuk tim penanganan COVID dalam rangka tentu nanti persiapan memasuki zona hijau. Tentu mereka harus menyiapkan semua list protokol kesehatan madrasah yang nanti tentu harus dipenuhi oleh semua madrasah, dan itu nanti kan dilihat oleh pemerintah daerah dan ini Kementerian Agama bersama dengan gugus COVID setempat, apakah memang sudah layak ini madrasah untuk kelak nanti pembelajaran tatap muka kita di zona hijau, mudah-mudahan ya di semester genap nanti. Terkait dengan semester ganjil ini, teman-teman di madrasah sudah siap kaitan dengan dokumen 1, dokumen 2. Kemudian kaitan dengan sarana daring tadi, memang pihak madrasah sendiri tentu tidak problem lah, mereka punya wifi masing-masing. Jadi guru itu kalau di swasta kan tidak banyak gurunya lah, mungkin bisa mereka memanfaatkan fasilitas wifi di madrasahnya. Kalau di madrasah negeri itu gurunya banyak. Nah tentu ini seperti yang dijelaskan Pak PLH Kabit tadi, kan sudah ada edaran kaitan dengan agar kita madrasah ini bisa merevisi dipaknya masing-masing untuk menganggarkan terkait dengan persiapan pembelajaran COVID ini, termasuk tentu anggaran untuk pengadaan kuota bagi guru. Memang problem yang di lapangan masih itu adalah kaitan dengan siswa, orang tua siswa. Dari hasil rapat kemarin itu saya simpulkan untuk wilayah Banjarmasin untuk di level MI ya,
itu sekitar 20% orang siswa yang tidak punya HP Android. Tapi kalau Alia saya lihat hampir 100% punya kalau Alia. Nah itu kendala di lapangan. Namun tadi seperti di juknis SK 4 Menteri itu juga kurikulum itu bisa dengan melakukan pendampingan kepada mereka yang tidak punya HP. Jadi gurunya tolong mendampingi. Kalau tidak memungkinkan bisa saja nanti orang tua atau guru di madrasah untuk mengambil bahan pembelajaran pada minggu-minggu tersebut. Nah, jadi insya Allah untuk perjalanan Masin dapat berjalan lancar untuk semua janjian ini. Ya, berarti sebenarnya sudah ada kesiapan ya. Bagaimana menghadapi di zona merah, di zona hijau? Iya, berarti sudah sangat mantap sekali. Mungkin dari pihak Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Banjarmasin, sarana pendukungnya ini bagaimana? Dari MTSN 3 Banjarmasin sebetulnya kita juga sudah mencoba melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Kementerian Agama, antara lain seperti tadi merevisi anggaran BOS untuk diarahkan kepada penanganan COVID-19 gitu ya. Kaitannya dengan masalah internet tadi, bagi siswa sebetulnya di MTSN 3 Banjarmasin ini, kalau memang ada siswa itu tidak mampu sama sekali dengan pendataan yang dari wali kelas, kita akan mencoba memfasilitasi siswa yang bermasalah, yang karena kemampuannya terbatas untuk internet itu. Namun tentu dengan seleksi yang kita data begitu oleh wali kelas. Nah, namun demikian kita tidak bisa melakukan subsidi kuota itu secara keseluruhan karena memang anggaran di BOS itu kan juga menopang pembiayaan lainnya. Selain daring, kita juga seperti saya jelaskan tadi ada luring itu artinya siswa itu bisa kalau memang dia kendala di HP-nya segala macam itu bisa berkomunikasi dengan gurunya dengan wali kelas bagaimana mensiasati pemberian bahan itu. Kemudian juga kalau secara keseluruhan siswa itu kita mencoba memfasilitasinya dengan kerjasama dengan pihak penyedia layanan seperti Komsel, XL dan sebagainya itu untuk kota murah karena memang Kementerian Agama sudah bekerjasama dengan layanan itu tadi untuk penyediaan kota murah sehingga siswa bisa didata oleh wali kelas dia pembelian kotanya seperti apa nantinya. Ini yang tengah kita coba sosialisasikan dengan para siswa sekalian. Jadi dalam pembelajaran dari ini atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah ini, kunci yang utama itu adalah siswanya. Sepanjang siswanya ini tidak mandiri, maka pembelajaran daring itu, pembelajaran jarak jauh ini sulit untuk bisa maksimal. Jadi jangan berpikir bahwa pembelajaran sekarang ini yang namanya normal itu kan adalah perubahan pola, perubahan pembelajaran kita. Ini sebetulnya COVID ini pemicu saja, pemicu bahwa kita akan memasuki era baru. Era baru ini adalah pembelajaran ke depannya nih. Tidak bisa kita berpikirnya ke belakang. Jadi jangan berpikir para orang tua, guru, siswa itu berpikir adalah belajar sebelum COVID-19. Sekarang ini ada yang kita hadapi adalah pembelajaran yang seperti sekarang ini. Karena itu kemandirian siswa itu menjadi kunci keberhasilan dalam belajarnya. Siswa yang berprestasi, siswa yang berhasil, dan siswa yang mandiri bisa belajar tanpa harus ada guru di depannya. Jadi siswa jangan mengharap lagi bahwa harus ada guru. Prinsip pembelajaran sekarang ini adalah guru itu siapa saja. Jadi siswa itu bisa belajar lewat YouTube, bisa Google, bisa kawan, bisa orang tua, semuanya itu ada. Kemudian bisa belajar dari mana saja. Jadi jangan harap lagi belajar itu harus di sekolah. Belajar dia bisa di mana saja, kapan saja, dan siswa bisa jadi guru juga, guru bisa jadi siswa juga. Jadi guru siapa saja, siswa siapa saja, belajar di mana saja. Itu pola berpikir sekarang. Jadi inti dari keberhasilan belajar sekarang ini adalah kemandirian dari siswa. Memang seperti kata pepatah ya,
belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dan saat ini kita menghadapi, ya kata Bapak tadi, hanya dipicu oleh COVID ini. Segala aspek berubah, pembelajaran berubah, namun tidak mengurangi hak dan kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai seorang individu pembelajar. Kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, tadi ada pertanyaan dari Al-Kausar Kalebi ya, dari dari MAN 1 Sinjai Makassar. Luar biasa. Ada yang menanyakan? Khususnya untuk mungkin Kamil ya di bidang madrasah. Kira-kira adakah sanksi khusus untuk madrasah yang tidak melaksanakan kurikulum darurat? Ya, makasih. Terima kasih nih, Makassar luar biasa ini. Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan ke Makassar. Ya, secara khusus memang Kementerian Agama, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, belum ada berpikir untuk memberikan sanksi kepada semua madrasah yang tidak melakukan atau bagaimana, karena belum dievaluasi. Yang jelas, kita akan melakukan persuasif, selalu memantau melalui kasih kabupaten kota, lalu KKN dan sebagainya, madrasah. Maka kita sudah melakukan pendataan dengan semua kasih madrasah, sudah mengatakan dengan daring semua, belajar dari rumah, sudah pengakuan dari semua madrasah. Tinggal lagi kami memantau. Tapi secara khusus kami tidak akan mungkin melakukan sanksi, tapi akan mengevaluasi di kemudian ya. Nah, mungkin jalan seminggu, gimana evaluasi lagi seminggu, evaluasi lagi. Jadi pendekatannya persuasif, tidak akan melakukan yang seperti itu. Kira-kira dari jawaban tadi. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Kasih Kota Banjarmasin. Tidak apa-apa dari Makassar, tapi kita siap ya menghadapi tantangan seperti itu. Nah, ya. Untuk Banjarmasin, alhamdulillah ya semuanya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Seandainya ada kasus seperti itu tadi, tentu kita lakukan pendekatan persuasif kepada madrasah tersebut. Kemudian secara logika rasanya tidak mungkin juga kita melaksanakan kurikulum seperti kondisi normal ya, seperti tatap muka, karena tentu dengan keterbatasan fasilitas orang tua, mungkin kemudian dengan kejenuhan atau tidak adanya pendampingan orang tua di rumah misalnya, sehingga mereka harus belajar mandiri. Sehingga sebenarnya di lapangan agak susah itu penerapan kalau betul-betul 100% tetap mengacu pada kurikulum yang normal. Karenanya pemerintah saya kira sudah memikirkan hal itu, sehingga muncullah kurikulum darurat COVID. Jadi mungkin kita lakukan seperti kata Hari, kita lakukan secara persuasif, kemudian kita bantu mungkin mereka dalam hal perencanaan, penyusunan, bahkan mungkin melakukan kaitan dengan kurikulum. Berarti ya memang kita melihat keadaan dan kondisi dulu ya, karena kita baru beberapa hari ya Pak melaksanakan new normal seperti ini. Apakah ada temuan nantinya? Ya jelas. Iya, baru sama juga. Kita lihat ke depannya, mungkin kalau ada temuan Bapak melalui peneguran dulu, tidak mungkin langsung memberikan sanksi. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke segmen selanjutnya, kita break dulu ya. Jangan lupa berikan pertanyaan melalui kolom komentar dan jangan kemana-mana, tetap di IGTV MTSN 3 Kota Banjarmasin.
tidak skor atau kurang daripada tilawah, mengajak kepada para siswa baik yang sudah berada di kelas 8 maupun yang sekarang berada di kelas 7 Sanaya Negeri 3 Banjarmasin, bagi mereka yang berkeinginan ingin menyalurkan hobi atau bakat, silakan mendaftarkan diri saudara siswa maupun siswi bidang tilawah tersebut melalui ketua kelas. Ketua kelas nanti menyampaikan ke pembina OSIS, pembina OSIS nanti akan menyampaikan ke pembina bidang ekskul tilawah. Iya, kembali lagi di IGTV yang ASN 3 Kota Banjarmasin, dan tentu saja bersama 3 narasumber hebat kita. Tadi sudah dibahas kesiapan-kesiapan secara teknis, secara kurikulum. Nah, sekarang di lapangan juga ya. Tentu saja kendala-kendala itu tidak hanya satu. Pasti ada kendala-kendala lain yang mungkin muncul di saat proses itu sudah berlangsung. Berdasarkan pengalaman kan kita belajar dengan tatap muka saja kadang membosankan, berada di kelas seberapa jam. Nah, apalagi dengan daring seperti ini, tidak tatap muka plus berada di depan laptop lagi. Nah, kira-kira apa ada langkah-langkah khusus untuk mengatasi kejenuhan kita dalam pembelajaran daring seperti ini, atau mungkin saran-saran Bapak agar kepada pendidik dan siswa agar proses pembelajaran itu tetap berlangsung secara efektif? Ya, terima kasih. Ya, betul. Persoalan tidak hanya dalam sarana, tapi juga psikis anak juga perlu diperhatikan untuk supaya anak-anak itu bisa belajar menjadi nyaman, apalagi di masa sekarang tidak boleh lagi tertekan oleh psikis sehingga tidak jadi aman bagi anak-anak. Nah, di dalam Skaderjen 2791/2020 yang terkait dengan panduan kurikulum darurat tadi jelas Pak, di Ibu itu sudah diberikan arahan, dijelaskan bahwa pengaturan jadwal diminta kepada semua madrasah melalui kurikulum darurat itu, pengaturan jadwal kelas virtual harus proporsional, ya, harus proporsional agar siswa tidak seharian berada di depan layar komputer ataupun laptop ataupun HP. Jadi bisa-bisalah madrasah itu membijaksanai sehingga mengatur, karena ini kan darurat, tidak maksimal harus sekian jam, ya kan, yang penting ada kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi harus kepala madrasah bersama guru-gurunya harus bijaksana sehingga anak tidak terlihat kelelahan nanti di depan laptop atau di depan HP atau di komputer. Ini sudah di panduan, sudah dijelaskan itu. Jadi harus proporsional. Mana kira-kira mata pelajaran yang perlu tetap muka, apa yang perlu disampaikan lebih banyak, porsi dan sebagainya. Itu yang sudah secara umum sudah dipandu di dalam kurikulum darurat. Mudah-mudahan kawan-kawan ini menangkap di madrasah, ya, menangkap hal ini. Jadi kita berharap memang kasih kabupaten kota mengawal semua madrasah di kabupaten di wilayah masing-masing untuk bisa menjaga melaksanakan kegiatan pembelajaran itu betul-betul, karena di masa kami berada di luar zona hijau, otomatis kita sudah pakai darurat. Jadi kalau yang darurat jadi otomatis. Maka jadi kami selalu akan memantau madrasah-madrasah yang khawatir nanti madrasah yang agak sedikit model kayak anak menghabiskan materi nanti dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan. Yang paling intinya dalam kurikulum itu kan tidak hanya sekedar untuk menghabiskan kompetensi atau standar kompetensinya, tapi harus pembinaan karakternya yang diutamakan, pembinaan sosialnya, pembinaan itu ya, termasuk ibadahnya, itu yang lebih diutamakan, ya. Anak-anak bisa menghargai lingkungan dan seterusnya. Kalau materi ya Kak, bisa aja nanti bisa dibaca dan seterusnya. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Kalau secara materi dimanapun kita bisa
dan yang terpenting tadi kata Bapak adalah pembinaan karakter dan keagamaan itu yang terpenting yang harus kita berikan ya kepada peserta didik. Oke, kalau dari Kota Banjarmasin bagaimana? Ya, pemerintah kan sudah mengantisipasi melalui Google dan COVID itu bahwa dalam pembelajaran masa COVID ini kan tidak wajib full seperti kurikulum yang normal. Artinya 60% itu sudah bagus, sehingga anak-anak di rumah tentu tidak full belajar di hadapan laptop atau HP atau apa kaitan dengan materi-materi yang dipilih itu pertama. Tentu itu isyarat dari pemerintah, tentu pemerintah tidak mewajibkan full, tetapi materi-materi yang esensial saja, kemudian tidak harus standby setiap hari pada jam seperti jam normal. Pertama, itu tentu akan mengurangi kebosanan anak. Yang kedua, tentu harapan kita kawan-kawan tenaga pendidik ini agar lebih bervariasi dalam mendesain pembelajaran masa COVID. Tidak hanya sekedar menjelaskan seperti tatap muka ya, menjelaskan materi, tapi mungkin materi itu jelaskan melalui tayangan-tayangan yang menarik, apakah film, pengetahuan atau apa, sehingga anak-anak apakah melalui tayangan-tayangan hiburan atau tayangan anak-anak ya seperti itu, sehingga mereka menonton itu sambil menonton tapi di dalamnya ada muatan materi itu. Nah, kemudian pengalaman anak saya itu guru itu membuat desain video yang menarik, kemudian dia buat di YouTube, linknya di share di grup WA anak atau orang tua, lalu anak itu disuruh menonton link video di YouTube itu. Nanti minggu depan dia jadwalkan pertemuan Zoom untuk anak-anak menanyakan apa yang tidak dimengerti. Jadi ketika ada pertemuan dengan guru itu tidak lagi guru menjelaskan materi, tapi memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya bagian mana dari tayangan video itu yang tidak mereka pahami. Jadi insya Allah mungkin tidak akan terjadi kejenuhan kebosanan dengan anak kita di rumah. Ya. Berarti memang sudah dipersiapkan dan langkah-langkah itu memang harus kita aplikasikan supaya peserta didik itu tidak mengalami kebosanan ya Pak dalam belajar, yang intinya mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Oke, dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 sendiri bagaimana menurut Bapak? Nah, dari kita ada tiga ini sudah merancang pembelajaran itu. Makanya itu kita sudah mengantisipasi kekuatan kita, kekuatan fisik seseorang itu di depan laptop atau di HP itu kurang lebih 3 jam. Setelah itu ada kondisi-kondisi yang fisiknya agak terganggu. Karena itu kita merancang itu 3 jam saja untuk pembelajaran yang materi pelajarannya itu. Sedangkan 1 jamnya pada pagi hari 7.15 sampai jam 7.45 itu mereka sholat duha, kemudian dilanjutkan tadarus Al-Quran. Nah, kemudian ada ujangan-ujangan dari wali kelas. Dan di situ juga didampingi 3 orang guru. Nah, ada wali kelas di situ, ada guru mata pelajaran pertama, dan kemudian ada guru BP di sana. Sehingga diharapkan dengan 3 orang ini kejenuhan-kejenuhan atau keluhan-keluhan anak itu bisa teratasi di sana. Kemudian setiap sesi pelajaran pun kita beri waktu istirahat dia yang cukup 30 menit. Kemudian 30 menit bermain lagi pelajaran, 30 menit lagi diistirahatkan. Sehingga anak-anak itu kejenuhannya atau gangguan fisiknya itu bisa teratasi. Kemudian juga kita seperti saya utarakan tadi, di hari Sabtu itu ada refreshing lah, pembelajaran refreshing. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang ringan gitu, tidak harus pelajaran yang berat seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian juga guru kita mintakan juga membuat video pembelajaran yang singkat begitu, tidak harus yang 60 menit, beberapa menit, tetapi gurunya sendiri itu jauh lebih bagus daripada orang lain yang videonya
anak mungkin kurang tapi terlalu respect gitu ya. Tapi kalau gurunya yang bikin dengan waktu yang cukup singkat, yang intinya tersampaikan, itu jauh lebih bagus. Ini menurut pendapat saya yang bisa mengatasi kejenuhan. Bervariasi lah, guru bisa memilih platform-platform yang bisa diterapkan di pembelajaran yang jarak jauh. Sebenarnya kalau dilihat ya dari penjelasan 3 narasumber tadi, justru pembelajaran new normal ini lebih kreatif, inovatif, dan lebih menyenangkan dibandingkan masa sebelumnya. Kita harus bertemu di kelas dengan sekian jam yang panjang. Nah, di era new normal ini malah diperpendek, plus dengan beragam narasumber, beragam sumber materi, kemudian penjelasan, dan sangat menyenangkan. Apalagi kata Bapak tadi, gurunya sendiri yang bikin video ya Pak. Jadi siswa itu akan lebih mengenal gurunya, kemudian akan lebih menyenangkan dibandingkan mungkin video dari yang lain. Oke, nah itu tantangan tersendiri buat kita, khususnya para guru mungkin ya. Tapi kalau kita mau belajar, ya tidak ada hal yang sulit. Oke, itu tadi langkah-langkah untuk menghadapi psikologis kita sebagai guru, pengajar maupun sebagai siswa. Kita break lagi, tetap stay di sini dan jangan kemana-mana di IGTV, di YouTube TV, NTSN 3 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang dan selamat Banjarmasin. Perkenalkan kami dari PMR MTSN 3 Kota Banjarmasin atau Malam Merah Remaja. Apa sih Malam Merah Remaja itu? Artinya kalian ingin tahu dong.
bersama IGTV kita di MTSN 3 Kota Banjarmasin. Kali ini segmennya adalah tanya jawab ya seputar pembahasan kita di kurikulum new normal ini. Ada pertanyaan dari @hawa dan 23_, kira-kira apa yang harus dilakukan antar siswa baru yang belum saling mengenal dalam membentuk kerjasamanya? Iya ya, siswa baru kita tidak tahu dari sekolah ini, dan kegiatan kita secara daring. Kira-kira apakah ada Bapak, bagaimana caranya yang belum saling mengenal ini membentuk kerjasamanya bagaimana? Iya, terima kasih. Di dalam kegiatan mungkin di masa taruh di sama untuk bisa mengenal paling tidak dulu. Ya itu yang fasilitas yang mungkin bisa digunakan. Pada masa maksama mungkin madrasah sudah menyiapkan mapping melalui siswa ini. Nah di situ sudah bisa memperkenalkan masing-masing. Kadang-kadang sekolah kan sudah membuat grup per kelas di WA pakai apa saya lihat macam-macam. Itu sudah bisa melakukan kerjasama. Sekarang ini kan zaman canggih, WA bisa dibuat satu kelas, satuan bisa. Paling tidak perkenalan satu kelas dulu lah masing-masing itu. Nah, jangan perkenalannya lewat tatap muka, itu yang penting, bukan tatap muka. Jadi saya kira bisa aja dilakukan itu ya. Apalagi anak-anak sekarang kan tidak ada yang tidak takut dengan media sosial seperti WA, IG dan sebagainya itu semuanya. Jadi bisa sebenarnya bekerja samanya. Ya, sementara anak saya juga kebetulan siswa baru di Mandua, mereka sudah berkelompok-kelompok, mereka sudah mengenal ya. Di dalam selama 3 hari ini yang sampai hari ini mereka sudah walaupun tidak maksimal asli, karena ini kan di dalam darurat bukan normal, jadi pasti tidak maksimal. Tapi nanti mudah-mudahan kita berharap COVID-19 ini berlalu cepat sehingga kita bisa normal kegiatan pembelajaran ya, kira-kira. Jarak tidak memisahkan kita ya, dan jarak tidak dapat menjadi alasan kita untuk saling bekerja sama gitu intinya. Mungkin dari Bapak bagaimana pendapatnya? Ini pengalaman anak saya ya. Pertama dia punya grup WA dengan wali kelasnya, juga dengan guru-guru bidang studi. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika guru bidang studi memberi tugas kelompok kepada siswa di kelas itu, tentu yang membentuk kelompoknya adalah gurunya. Terbentuklah kelompok matematika misalnya. Lalu mereka kelompok matematika ini membentuk lagi grup sendiri, anak saya itu. Jadi dia berdiskusi, berdialog melalui grup kelompok itu dalam menjawab soal ataupun tugas yang diberikan oleh guru bidang studi. Memang ketika tugas itu harus ada satu orang tuh yang berperan untuk menulis atau mengetik di laptop terkait dengan tugas itu. Jadi yang saya lihat pengalaman anak saya itu tidak menjadi problem dengan tidak tatap muka. Jadi mereka lewat medsos, WA itu dia berkomunikasi ketika melaksanakan tugas yang diberikan guru secara kelompok. Iya, mungkin pendapat Bapak sebagai kepala madrasah? Kalau di MTSN 3 kita untuk perkenalan siswa sudah kita berikan kan dengan cara dia mengupload video dia sendiri perkenalan. Kemudian di kelasnya juga dia sudah dibentuk grup. Kemudian komunikasi sudah dijalankan. Saya pikir kalau hanya sebatas tatap muka saja yang tidak dilakukan, wujud fisiknya dengan media sosial itu juga tidak kalah terjalinnya kerjasama itu. Jadi tergantung sebetulnya kepada siswanya sendiri bagaimana dia menjadi kerjasama, kemudian gurunya juga mendidik siswanya ini bagaimana kerjasamanya dengan pola pembinaan yang terarah. Saya pikir untuk kerjasama itu bisa dilakukan dengan tidak mengurangi seperti tatap muka biasa. Cuma wujudnya saja yang tidak kita lakukan begitu ya. Iya.
oleh 3 pakar kita. Yang jelas tidak harus bertatap muka untuk bekerja sama lewat apapun, media apapun, kita tetap bisa bekerja sama dan menjalin silaturahmi. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad_Indra_Pratama. Apakah nanti setelah COVID akan ke sekolah kembali atau tetap belajar online seperti Mas Sama? Oke, iya kita jawab. Iya, makasih. Kita memang berharap COVID itu tidak selamanya, masa darurat tidak selamanya kan itu. Ya kalau nanti masa daruratnya atau COVID-nya sudah hilang, pasti kita akan lakukan normal ya. Kalau darurat pun juga hanya berlaku sementara masa darurat. Dan darurat masa sekarang ini COVID darurat itu bisa hanya darurat tidak hanya COVID, tapi bencana alam juga darurat bisa digunakan. Jadi nah kebetulan perkiraan sementara pemerintah ya di akhir sampai tahun 2020 ini baru selesai diperkirakan kan, dari perkiraan itu hanya perkiraan. Mudah-mudahan di tahun pelajaran di semester kedua kita sudah bisa tetap muka mudah-mudahan. Jadi tidak selamanya seperti ini, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kegiatan yang belajar dari rumah ini tidak selamanya atau tidak lama lah ya, mudah-mudahan itu ya. Asal mungkin sama-sama kita mematuhi anjuran pemerintah, cuci tangan, pakai masker, kalau bergaul dan sebagainya. Akhirnya nanti penyakit itu akan hilang sendiri. Saya kira itu ya. Oke, semoga saja wabah ini ya segera berlangsungkan, segera berhenti dan minggat dari dunia ini. Amin. Ada yang mungkin pendapat kamu bagaimana? Iya, pertanyaannya ya, apakah setelah COVID tetap kita belajar online? Pertama, kalau kita mengacu pada SK 4 Menteri itu, ketika COVID berlalu masuk ke zona hijau, maka lembaga pendidikan termasuk madrasah dia akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun tatap muka memasuki era new normal, itu tidak otomatis pembelajarannya seperti tatap muka yang normal. Madrasah yang akan memasuki zona hijau itu ya harus mempersiapkan madrasahnya. Ada banyak list yang harus disiapkan. Pertama dia harus punya disinfektan. Kemudian artinya setiap hari itu madrasah disemprot dengan disinfektan. Punya alat itu. Kedua dia punya termogan ya. Setiap anak masuk itu akan dicek suhu badannya. Yang ketiga itu anak lingkungan itu pada lingkungan tempat duduk itu harus dikasih tanda ada jarak 1,5 meter minimal ya. Juga bangku dan kelas pun itu minimal 1,5 meter. Dan siswa yang diturunkan itu nanti maksimal 18 orang per kelas. Kalau kita melihat acuan SK 4 Menteri bersama itu. Jadi memang ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan pembelajaran juga yang harus dipenuhi untuk kaitan dengan pembelajaran memasuki zona hijau nanti. Kemudian seperti kata Menteri Pendidikan ya, artinya walaupun zona normal nanti bisa saja pembelajaran online ini berapa persen nanti dilakukan oleh lembaga pendidikan. Artinya kan itu tergantung nanti kemampuan kebijakan madrasah masing-masing. Itu tambahan ya. Berarti bertahap ya. Dari zona merah sudah disiapkan sedemikian rupa, kemudian memasuki zona hijau ada langkah lagi dan tidak langsung seperti kalau kita sebelumnya. Mungkin kesiapan kita MTS 3, Bapak bagaimana kalau COVID sudah berlalu? Kalau COVID ini berlalu kan seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kasih tadi. Jadi tahap transisi, kita juga punya pola transisi ini nantinya. Pada tahap transisi nanti siswa dalam masing-masing tingkatan itu kita shift per shift. Jadi kelas 7 2 hari, kemudian kelas 8 2 hari, kemudian kelas 9 2 hari, 6 hari. Sisanya nanti siswa belajar bicara jarak jauh. Satunya 2 hari, 15 waktu itu sudah cukup. Tidak perlu yang seperti biasa jamnya, kita atur sedemikian rupa.
Kemudian pada tahap yang berikutnya setelah tahap transisi itu tahap yang sudah normal, new normal yang baru kembali. Nah, ini kita lakukan dua pendekatan. Jadi masalah pembelajaran tatap muka dengan daring ini adalah pembelajaran yang saling melengkapi. Jadi justru pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ini harus tetap kita manfaatkan, karena siswa itu tidak terbatas belajar itu hanya pada saat tatap muka saja. Dia bisa berkomunikasi dengan gurunya di luar jam pelajaran. Jadi ini sangat membantu nantinya pada saat sekarang ini ya, pembelajaran jarak jauh ini modal bagi siswa nanti menghadapi keadaan yang normal baru yang akan diterapkan nantinya. Jadi ini saling melengkapi. Kalau menurut saya ini tidak bisa dilakukan karena abad 21 ini memerlukan siswa yang mempunyai penguasaan teknologi informasi yang cukup baik. Mungkin di sini ya letak dampak positif ya satu saja sih, banyak negatifnya. Dengan wabah ini siswa maupun guru menjadi lebih kreatif lagi. Sudah dibayangkan nih bagaimana nanti ketika normal kembali kita tidak terpaku lagi dengan pembelajaran sebelumnya. Kita sedang ada pengalaman dengan wabah ini bagaimana pembelajaran media digunakan semaksimal mungkin. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Zainal Mutakin, minta penjelasannya kembali tentang kuota tadi katanya. Mungkin dari Bapak Kanwil langsung ya. Ya, makasih Pak Zainal. Terkait dengan fasilitas kota itu, sebagaimana sudah kita sampaikan ke semua madrasah, jadi tergantung dari tipe masing-masing madrasah. Makin banyak uangnya, makin banyak juga kan itu ya. Hingga nanti keperluannya itu bisa untuk guru, bisa juga untuk siswa, tapi yang siswa di sini yang tidak mampu ya. Tapi kalau guru kan bisa aja satu paket kan dan sebagainya, bisa sebenarnya. Jadi bisa sebenarnya, tapi tergantung lagi nanti kemampuan madrasah masing-masing, prioritas yang mana nanti ya. Apakah menggunakan membeli dana itu untuk membeli fasilitasnya, kemudian termasuk juga kota bersama. Nah itu kan tergantung nanti. Jadi pada intinya boleh-boleh aja ya, tergantung lagi di madrasah masing-masing. Karena itu sudah ada panduannya masing-masing di bosnya, lihat lagi di job desk bosnya kemana itu ya. Jadi saya sarankan gitu aja, nanti koordinasi aja dengan kepala madrasahnya, bendaharanya, bagaimana menggunakan anggaran untuk melengkapi fasilitas tersebut. Semoga jawaban Bapak tadi sudah terjawab semuanya ya. Tidak ada lagi pertanyaan bagaimana kuotanya, semuanya terjawab. Tinggal bagaimana pengelolaan dari pihak madrasahnya saja lagi. Ada pertanyaan terakhir tentang ekskul nih. Iya betul ya, karena kita pembelajaran jarak jauh, sedangkan ekskul ini adalah pemetaan keterampilan, kemampuan, bakat minat siswa. Nah, sedangkan ekskul sendiri yang kemarin semester kemarin mati lah ibaratnya. Mungkin ada kebijakan kan dari pihak provinsi, kota, atau dari pemerintah yang 4 menteri tadi tentang ekskul ini dilaksanakan. Silakan Bapak. Ya, di dalam panduan kurikulum darurat tidak secara langsung diatur tentang secara kolektor ya, tapi hanya mengatur pada kegiatan pembelajaran umum dulu. Kalau itu memungkinkan dilaksanakan dengan daring, ya silahkan. Ya tapi kalau harus tatap muka ya tidak boleh, karena kan tidak sekali menteri jelas melarang tatap muka. Jadi nanti bisa mungkin setiap madrasah punya track masing-masing nih. Ekstra yang mana bisa di online kan ya, bisa dilakukan mungkin teknik. Kalau yang memerlukan perlu tatap muka ya tidak boleh bisa. Jadi karena ini masa kita darurat ya tidak tahu kemana akhirnya ya itu ya. Tapi kalau memungkinkan bisa dilakukan silakan. Misalnya seni ya bisa aja lewat jauhnya, bisa cara menemukan bisa sebenarnya. Cuma yang paling utama itu adalah kegiatan pembelajaran materi utama itu ya.
kalau nanti semuanya ekstra dilakukan, akhirnya anak-anak banyak lagi sekolah belajarnya gitu ya. Jadi pada intinya sebenarnya bisa, tapi nanti bisa yang bosannya tadi akhirnya hati-hati anak jadi bosan jadinya kan itu yang kita itu. Ya, itu pada intinya. Pendapat dari Bapak? Ya, kegiatan ekskul siswa ya di masa pandemi COVID ini. Pertama digarisbawahi tidak dibolehkan adanya tatap muka. Artinya kegiatan ekskul tidak bisa dilaksanakan di madrasah masing-masing secara langsung dengan pembina secara langsung. Itu pertama digarisbawahi. Sehingga mungkin pada pelaksanaan di madrasah masing-masing itu kita lihat ekskul mana yang memungkinkan dilaksanakan secara daring. Memang ini kondisi ini ya terpaksa ya, ini tidak semua ekskul mungkin bisa kita jalankan. Tapi nanti sudah normal. Jadi kita pilihlah mungkin ekskul yang bisa dilaksanakan secara daring. Misalnya ekskul tahfiz kan bisa secara daring, atau seni bisa, atau kaligrafi juga bisa ya, secara daring. Sehingga pihak madrasah nanti bisa memilah-milah ekskul mana yang bisa dilaksanakan secara daring. Jadi ekskul tetap dilaksanakan, tapi tentu istilah yang memungkinkan. Dan intinya ekskul bisa saja dilakukan, tergantung tadi ekskul yang mana dipilih lagi ya, dan tidak mungkin untuk bertatap muka, tetap dilakukan dengan daring. Dari pihak kepala madrasah sendiri bagaimana Pak? Ekskul kita kan sudah punya program ya di hari Sabtu. Kita melaksanakan program ekskul itu seperti tadi taksi itu kita laksanakan setiap hari, bahkan itu kan ekstrakurikuler pendukung ya. Kemudian ada fikih aplikatif ini kan kita laksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian ada program berbahasa ini kita laksanakan di hari Sabtu. Nah, jadi siswa kita untuk ekstrakurikulernya sebagian sudah kita penuhi, cuman yang sifatnya olahraga misalnya yang harus bergerak tidak bisa kita laksanakan. Kemudian juga misalnya drum band itu kan sulit ya, jadi yang kita pilih lah yang bisa diikuti oleh semua siswa. Berarti memang sudah ya, secara tidak langsung ekskul itu sudah dijalankan, seperti tahfiz tadi, taksin, kosakata sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuma siswa kita tidak menyadarinya bahwa sebenarnya itu pelaksanaan dari ekskul. Iya, betul sekali. Itu tadi pemaparan kita ya tentang kesiapan kurikulum, bagaimana kita menghadapi wabah ini dari segi aspek pembelajaran, ekskul dan lain-lain sudah sangat lengkap dirasa. Semoga saja mungkin ada Oke, ternyata ada satu lagi ya pertanyaan yang dibaca dari HP masing-masing. Oh iya, dari Ibu Umi ya ada pertanyaan. Silahkan Bapak dijawab. Iya, ada pertanyaan dari Sri Umi Yatis, guru MTSN 3 Kota Banjarmasin. Pertanyaannya, apa tanggapan Bapak dengan banyaknya penawaran kegiatan webinar Bapak Ibu khususnya di madrasah-madrasah? Pada intinya kalau untuk peningkatan kualitas guru tidak jadi masalah, karena itu webinar kan online juga, dan itu juga termasuk salah satu namanya pengembangan ya, pengembangan di masing-masing guru. Karena tidak hanya profesi guru Pak, dokter juga profesi webinar juga mereka. Satu-satunya jalan memang melakukan webinar aja lagi untuk sementara ini. Jadi bagus ya, silakan kalau memang ada yang melaksanakan misalnya MTSN 3 juga berinisiatif melakukan itu dengan mengambil narasumber pakai Zoom juga kan, akhirnya bisa sebenarnya. Jadi nanti dibuat penitia dan seterusnya. Jadi pada intinya kami sangat menganjurkan dari Kadir Bidang untuk meningkatkan kualitas masing-masing guru di Kalimantan Selatan. Itu pada intinya.
untuk yang seperti webinar tadi pertama saya menanggapinya, ya silakan itu untuk mengembangkan diri. Namun untuk diklat itu hati-hati penyelenggara, karena kalau sebagai penambah pengetahuan juga tidak jadi masalah. Tapi kalau diklat atau sedikitnya itu hati-hati, diklat itu penyelenggaranya siapa? Yang penyelenggara diklat itu kan penyelenggaranya ada LKP, Balai Diklat, nah, itu BIMTEK itu kan setingkat eselon 2 itu ya sebagai yang berwenang. Tapi kalau sekedar seminar itu untuk tindak aktivitasnya itu bebas saja, siapapun boleh melakukan. Tapi kalau diklat, apalagi diklatnya sifatnya berbayar, ini harus lebih selektif siapa penyelenggaranya yang berwenang. Kemudian juga ada tadi pertanyaan bagaimana kalau ada guru yang jemput bola ke rumah-rumah siswa untuk mengajari pendampingan dan gitu. Itu menurut pendapat saya itu bagus ya. Artinya silakan saja kalau itu bisa dilakukan. Kemudian tapi juga jaga protokol kesehatan. Kemudian dipilih juga itu kan juga bisa merepotkan guru juga kan kalau didatangi satu persatu. Tapi pilihlah siswa yang memerlukan pendampingan itu yang mana selain lebih selektif. Sehingga guru juga terjaga kesehatannya, guru juga tidak terlalu lelah atasnya, dipilih-pilih mana siswa yang patut didatangi, yang memerlukan bantuan, betul-betul memerlukan bantuan kita bantu semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau memang harus seluruhnya kan juga gurunya yang tapi kalau memang bisa dilakukan silakan. Menambahkan yang pertanyaan yang terakhir tadi bahwa jemput bola ya misalnya. Nah, pada intinya madrasah kan sudah mengidentifikasi mana siswa yang punya alat dan mana tidak. Yang tidaknya saja yang menuju memulai. Jangan nanti semuanya anak-anak tidak akhirnya didatangi semua, repot nantinya. Makanya kita anjurkan semua madrasah sudah mempunyai data. Kayak tadi di UTS 3 sudah punya data, ada beberapa madrasah, ada beberapa siswa aja yang tidak. Nah, ini bisa dengan jalan tadi. Dan itu pun juga waktunya diatur. Kalau ada yang satu itu sama-sama silakan. Kalau satu orang satu juga yang susah jadinya. Tadi intinya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Karena itu kan istilahnya ada pendampingan. Karena semua madrasah tidak ya, terutama mungkin biasanya di pedesaan yang tidak banyak punya alat alat kafe dan seterusnya, akhirnya memerlukan pendampingan. Nah, pendampingan di sini ya seperti ini, gurunya yang datang ke rumah-rumah, ya, tentunya diatur lagi dengan sesuai protokol kesehatan. Saya kira itu yang saya tahu. Sebenarnya segala solusi sudah kita temukan di sini ya. Jadi tidak ada lagi alasan pendidik maupun siswa sendiri untuk tidak belajar. Karena yang namanya belajar itu wajib dari kecil sampai dewasa. Bukan hanya dewasa, bukan hanya kecil, tapi seumur hidup. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada simpulan dari masing-masing pemateri atau narasumber kita ya. Silakan Bapak. Iya, pada intinya dalam keadaan sekarang ini tetap kegiatan pembelajaran berlangsung meskipun dengan menggunakan kurikulum darurat itu saja. Ambil hikmah positif dengan adanya pandemi COVID ini. Dengan mengacu kaitan dengan madrasah, tentu kita dengan mengacu pada SK 4 Menteri dan UNIS kurikulum COVID. Dan saya yakin semua teman-teman di madrasah, guru, kepala madrasah, staf guru juga bisa. Terima kasih. Kunci dari pembelajaran ini saya menekankan adalah kemandirian siswa. Siswa betul-betul harus mandiri, guru memfasilitasi. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada seluruh siswa, kemandirian Anda kunci keberhasilan dalam belajar pada era sekarang ini. Iya, sangat luar biasa. Wow, semoga kita dapat melaksanakan dengan baik segala aspek pendidikan kita dapatkan dengan baik dan semoga lagi kita disehatkan, kemudian dimampukan untuk melakukan kewajiban kita sebagai pendidik. Jangan hilang dari sini karena masih ada kegiatan laksama yang lainnya yang tetap akan kita laksanakan. Kita tutup dulu acara ini dan saya sebagai moderator ya berterima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak yang bersedia meluangkan waktu di sini.
Dan ulun juga minta maaf kalau tadi ada kesalahan, kehilafan yang ulun lakukan. Oke? Sampai jumpa di GTV di acara ini. Tetap jangan kemana-mana karena ada beberapa kegiatan massama lain yang akan kita laksanakan. Sampai jumpa.